Ya, perkenalkan, nama saya Armawati Caniago. Saya Direktur Rumah Kompos dan Bank Sampah Induksi Canang, sekaligus juga Direktur dari Perkumpulan Artajaya, sebuah lembaga yang fokus dalam pengelolaan sampah di Sumatera Utara. Saya sejak dari kuliah memang sudah aktif terlibat di kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Kebetulan saya juga sempat kuliah di jurusan biologi FMIPA USU. Kemudian setelah tamat saya bekerja untuk konservasi di pelestarian harimau. Nah, sampai kemudian saya hamil dan punya anak. Ternyata menyulitkan juga kalau harus tetap kerja di bidang itu karena menuntut saya untuk ke alam lebih sering. Kemudian saya putuskan menjadi ibu rumah tangga dan kami tinggal di Medan. Tapi kemudian ternyata kota sekelas Medan yang metropolis ternyata juga punya persoalan lingkungan yang belum banyak diminati untuk dilakukan pengelolaan, yaitu sampah. Nah, kebetulan saya tinggal di satu perumahan di mana kami itu diangkut sampahnya tiap hari, tapi sampahnya tidak terkelola, jadi dibuang ke belakang tempat kita kan tempatnya di belakang rumah. Nah, itu kan menimbulkan aroma yang gak sedap. Sementara saya punya anak bayi, makanya saya pikir apakah kita tidak punya cara ya agar bisa mengelola itu dan bisa dimanfaatkan sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, berawal dari situlah kemudian saya memilih untuk belajar lebih lanjut tentang sampah. Sampah itu kan sesuatu yang kita validasi sebagai hal terbuang. Orang nggak mau karena bau, jorok gitu kan. Itu sangat menjadi paradigma orang terhadap sampah. Nah, kemudian saya berpikir bahwa apa nggak punya cara sih untuk ngelolanya. Nah, kemudian saya mencari banyak literasi, belajar, dan di situ saya mengenal namanya istilahnya bank sampah. Bagaimana sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan. Tapi kemudian waktu itu di Medan belum ada. Nah, kemudian saya berangkat ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Jogja waktu itu untuk pengen tahu lebih banyak sampah itu seperti apa di tahun 2009. Dan ternyata melalui program bank sampah, sampah-sampah itu dapat didaur ulang kembali menjadi produk baru. Dan apa yang kita buang itu tidak selalu harus menjadi barang terbuang. Karena kalau masuk ke industri daur ulang, justru sampah yang kita anggap terbuang adalah bahan baku. Jadi dari situlah saya mulai mempelajari dan mendalami tentang bank sampah dan sampai akhirnya memutuskan untuk punya bank sampah sendiri. Oke, ini namanya Rumah Kompos dan Bank Sampah Induksi Canang. Tapi memang lebih dikenal dengan Bank Sampah Induksi Canang. Berdiri 8 Desember 2014, berawal dari kami sudah di Kelurahan Pelawat Cicanang ini sudah memiliki beberapa bank sampah yang dikelola ibu-ibu di tingkat lingkungan. Tapi kemudian muncul masalah jualnya kemana, kemudian kita nggak punya gudang. Akhirnya kita berkolaborasi dengan pemerintah Jepang dan pemerintah Medan. Terbangunlah bank sampah induk pertama di Sumatera Utara. Dan ini kemudian mengakomodir dari pendampingan kita terhadap masyarakat untuk bangun dan mengelola bank sampah, dan ini menjadi tempat pengumpulan, tempat daur ulang itu. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat orang paham bahwa sampah itu memang memang sebaiknya dimanfaatkan agar tidak menjadi sumber masalah baru. Karena sampah yang terbuang sia-sia, tergeletak di alam justru akan menimbulkan dampak bukan cuma lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, tantangan terbesar kami adalah bagaimana merubah paradigma atau cara pandang orang terhadap sampah. Kemudian di kelompok-kelompok bank sampah juga setelah masyarakat sadar, mereka mulai memilah, melaksanakan kegiatan bank sampah, muncul lagi persoalan bagaimana operasional, off-takernya, sampah kami akan berakhir di mana, dan seperti itu. Nah, itu juga hal yang menjadi tantangan sampai saat ini. Kami menerima sampah yang terutama adalah sampah anorganik
plastik, logam, kertas, kaca. Nah, kami hanya menerima sampah jika sudah dipilah. Jadi kita nggak menerima sampah seluruhnya, karena saat mereka sudah memilah dan menyetor ke sini, mereka akan mendapat feedback dalam bentuk tabungan. Tabungan ini bisa dimanfaatkan macam-macam, bisa uang sekolah, bisa untuk berobat, ataupun menjadi uang cash tunai. Kami ngelola macam-macam ya, dari konsep upcycling. Upcycling itu ngerubah sampah menjadi produk tanpa merubah bentuk. Nah, jadi mamanya kayak anyaman dari kemasan saset, kopi dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga di sini ada mengelola recycling. Jadi kami memanfaatkan kemasan-kemasan yang tidak laku di industri daur ulang, kita olah di sini menjadi papan, balok, dan sebagainya. Dan itu kemudian menjadi bahan pengganti furniture yang berasal dari kayu. Ya, kami sempat mengelola pelet dari sampah organik dan memanfaatkan limbah retur perusahaan yang tidak dipakai, yang berupa limbah makanan, kemudian juga ikan-ikan kecil, karena Belawan Cicanang itu berada di dekat laut ya. Dan kemudian itu dikelola dalam satu kelompok sendiri yang kebetulan tidak di sini tapi tidak jauh berada di sini, dengan komposi jantung, di mana kita saling berkolaborasi menghasilkan pelet yang digunakan untuk pakan ikan yang kebetulan juga di kelurahan ini banyak tambak. Hasil produksi yang kita buat ini macam-macam ya. Jadi tergantung byproductnya apa. Contohnya kayak kita bikin kemarin tas dari karung beras, karung goni kopi, itu sempat kita kirim ke Malaysia. Kemudian untuk papan dan balok juga sudah banyak permintaan, ada yang bangun kafe dan lain-lainnya juga pakai itu. Dan tidak hanya di Medan tapi sampai ke Toba dan lain-lain. Kemudian untuk produk-produk kayak upcycling yang lain kayak kerajinan itu juga banyak pesanan sih, ada yang Karo sampai ke Tanjung Balai, Sumatera Utara lah terutama, dan Aceh juga sering pesan ke kita. Ayo anak-anak muda, jangan diam saja melihat apapun perubahan lingkungan, karena masa depan Anda ditentukan tentang apa yang Anda lakukan kali ini. Ayo peduli pada sampahmu, karena sampah berasal dari kamu, dan jangan paksa orang lain untuk memilah. Manfaatkan sampah, kurangi sampah, dan yang terpenting adalah kamu punya komitmen untuk melakukannya secara terus-menerus. Mudah-mudahan langkah kecilmu ini bisa menjadi besar dan berdampak terhadap bukan cuma kamu, tapi pada juga anak cucu.